Nah, baik Bapak Ibu, kalau sebelumnya saya sudah memberikan sedikit informasi terkait dengan tutorial kita menulis jurnal nasional di Sinta 1 sampai Sinta 6 dengan prompting-prompting yang sudah saya ciptakan sendiri yang Bapak Ibu sudah dapatkan bagi yang sudah mendownloadnya. Dan ini khusus untuk yang jurnal internasional. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan promptingnya, yang khusus untuk jurnal internasional, ya jurnal internasional Scopus tentunya, eh, yang dari mana, dari skripsi ya bisa, dari tesis ya bisa, tetapi Bapak Ibu bisa download ya di mana, di deskripsi video saya ini. Tetapi yang menantang, yang terjadi perbedaan signifikan kalau kita menulis di jurnal internasional sama dibandingkan dengan jurnal nasional itu adalah nilai dari kebaruan yang utama ditawarkan ya, utama yang ditawarkan. Apakah yang jurnal nasional tidak ada nilai kebaruannya? Ada, tapi berbeda sekali dengan yang jurnal internasional. Kenapa kalau saya bilang berbeda sekali? Karena kalau namanya internasional berarti skalanya internasional gitu ya. Nah, itu karena skala internasional maka dibacanya juga lebih banyak orang yang membacanya. Jadi kelas internasional juga. Nah, oleh karena itu saya lebih menyarankan bahwa ketika kalau menulis jurnal internasional itu sebaiknya menggunakan pertama ChatGPT yang seperti yang saya gunakan ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa nanti DM ke Instagram saya bagaimana untuk mendapatkan ChatGPT ini. Kalau untuk promptingnya Bapak Ibu bisa download di situ. Sedangkan prompting yang lain untuk penulisan jurnal internasional itu Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang terkait dengan workshop penulisan artikel menggunakan artificial intelligence itu. Itu Bapak Ibu bisa lihat juga di situ. Nah, tetapi itu berbeda dengan prompting yang ini, ya, yang ini. Jadi kalau prompting yang sudah saya buat itu, yang khusus jurnal internasional itu termasuk kita menganalisis datanya itu seperti apa. Karena kalau di workshop-workshop saya kan saya seringkali menyarankan bahwa biar untuk menumbuhkan sense-nya menulis Bapak Ibu, itu khusus untuk yang metodologi sama yang result and discussion-nya yang untuk membahasakan membahasakan gambar atau menganalisis gambarnya itu dilakukan secara manual gitu ya. Nah, sedangkan di prompting saya itu sebenarnya sudah saya buatkan ya promptingnya yang khusus untuk menganalisis data kalau Bapak Ibu itu lagi malas untuk menganalisis datanya. Nah, itu tapi saya menyarankan tidak perlu harus menggunakan itu. Tujuannya seperti apa? Biar Bapak Ibu tahu bahwa kualitas tulisan saya itu seperti apa. Itu sebenarnya mindset yang ingin saya rubah seperti itu dulu. Nah, makanya saya selalu lebih menyarankan bahwa untuk yang metodologi sama yang menganalisis datanya ditulis secara manual gitu. Nah, saya pun untuk tetap mempertahankan sense menulis saya, meskipun saya tahu promptingnya ya saya jarang sekali menggunakan itu. Ya kecuali dalam keadaan terdesak. Terdesak itu seperti apa? Nah, karena kalau terdesak itu kalau kita ya di sini di luar negeri itu hampir setiap hari itu kita dimintain progres sama profesor. Nah, jadi kadang kalau sudah dimintain progres itu ya udah analis datanya saya serahkan pakai analis data yang sudah saya buat promptingnya yang sudah saya share di penulisan artikel ilmiah khusus untuk jurnal internasional itu. Ya sekali lagi Bapak Ibu kalau mau mendownload silakan download di deskripsi itu. Nah, kembali ke sini. Jadi, kenapa kalau untuk yang jurnal internasional saya menyarankan menggunakan ChatGPT yang sudah kami rancang secara khusus ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendapatkan ini itu nanti bisa DM ke Instagram saya. Nah, ini seperti ini yang biasa saya gunakan ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini sudah muncul, tapi kalau Bapak Ibu mau melihat yang lebih detail, Bapak Ibu lihat di eksplorasi ChatGPT ini, di sini banyak sekali ya menu-menu yang Bapak Ibu bisa gunakan ya, termasuk advanced editing, kemudian drafting literatur review ya gitu. Nah, saya kalau yang literatur review saya belum pernah menggunakan yang ini. Kemudian yang biasa saya pakai itu ini, drafting research article gitu. Jadi klik aja yang ini. Kemudian kita mulai. Nah, di sini itu sudah berbeda ini. Promptingnya sudah berbeda. Itu Bapak Ibu bisa download dari situ atau bisa melihat dari deskripsi dari video yang saya sebelumnya. Tetapi yang di video sebelumnya itu adalah prompting pattern-nya.
ada yang prompting yang sengaja saya buat itu untuk mendukung prompting paten tersebut gitu. Jadi karena ketika kita menulis itu kan ada saja hal-hal yang kita temukan itu berbeda dari apa yang mungkin saya jelaskan. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab semua itu, saya berusaha membuatkan prompting itu untuk memudahkan. Jadi Bapak Ibu itu bisa mengerjakan secara mandiri ya. Kalau misalnya yang sudah pernah saya bimbing ya, yang juga mengikuti webinar saya itu hanya cukup 1-2 kali saya bimbing, mereka sudah alhamdulillah sudah bisa berhasil publish gitu. Nah, itu sebenarnya kami buat itu untuk memudahkan, terutama untuk yang ChatGPT ini, yaitu untuk mempercepat, kemudian memudahkan Bapak Ibu itu untuk menulis. Nah, kalau bagaimana caranya untuk mencari referensi yang mendukung nanti penulisan artikel ilmiah, nah Bapak Ibu bisa melihat di video saya sebelumnya yang terkait dengan penulisan artikel menggunakan artificial intelligence itu. Nah, itu di situ. Nah, biasanya saya menggunakan yang Site AI ataupun yang Scopus AI, itu biasanya di situ. Nah, tetapi itu saya pakai kalau target publishing saya itu ke Q3 dan Q4. Gitu. Itu biasanya saya pakai ke situ. Nah, tetapi kalau untuk yang Q1, Q2 itu biasanya referensinya saya cari secara manual. Gitu. Nah, kenapa kok tidak dicari secara apa? Tidak dicari secara menggunakan artificial intelligence? Karena kadang apa yang saya inginkan, referensi yang saya inginkan itu tidak semuanya tertangkap oleh artificial intelligence seperti misalnya Scopus atau Site AI atau yang lainnya gitu ya. Kadang tidak, yang saya inginkan itu tidak muncul gitu. Oleh karena itu saya biasanya menggunakannya secara manual gitu, menggunakan Web of Science atau ScienceDirect gitu, ataupun menggunakan Google Scholar. Nah, di situ. Nah, itu biasanya kita tidak perlu sebenarnya harus memparaphrase ya. Tidak sebenarnya harus memparaphrase, karena nanti yang akan memparaphrase itu adalah ini ChatGPT-nya. Nah, di situ termasuk prompting untuk memparaphrase artikel atau pertanyaan yang dari penelitian sebelumnya itu sudah saya siapkan juga di situ. Jadi, ya pada dasarnya apa yang kita buat, ya prompting yang kita buat itu, yaitu bisa digunakan oleh semua kalangan. Gitu. Jadi sama saja Bapak Ibu ya. Jadi bedanya kalau yang internasional itu kan kita menggunakan ini ya, yang menggunakan ChatGPT yang ini ya, yang sudah digunakan ini. Nah, itu ada prompting yang ini, nah prompting paten. Kemudian kita masukkan aja apa yang sudah kita siapkan seperti itu. Nah, sedangkan prompting yang bisa Bapak Ibu download di deskripsi video itu adalah prompting pendukung yang sebenarnya juga bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah gitu. Nah, itu yang biasa dilakukan. Jadi kadangkala teman-teman dosen yang saya bimbing itu ada ketidakpercayaan diri di dalam mempublikasikan. Memang ketika saya lihat artikelnya, memang kalau menurut versi saya, yang alhamdulillah juga saya bertindak sebagai reviewer, itu kadang ada yang mereka itu memiliki keinginan, oh saya harus publishnya di Q2 ini. Tetapi kadang mereka tidak menyadari bahwa levelnya Q2 itu untuk artikelnya Bapak Ibu itu tidak seperti ini. Seperti itu loh maksud saya gitu. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi misalnya penulisan yang tidak konsisten, kemudian tidak ada keseriusan di dalam menganalisis data, kemudian mengilustrasikan data. Itu saja itu sudah bisa membuat reviewer atau editor itu enggan mau mereview atau melanjutkan gitu loh. Jadi itu seringkali dulu yang mindset itu dulu yang harus saya tanamkan dulu kepada teman-teman yang sudah saya bimbing. Nah, itu yang ini yang saya lakukan gitu. Nah, setelah mereka sudah memahami itu, nah baru saya ajarkan untuk bagaimana menulis efektif ya menggunakan artificial intelligence itu. Tahap per tahapnya saya bimbing ya, ini dulu yang harus dipersiapkan, kemudian promptingnya ini, itu cara mencari referensinya itu seperti apa, ini tuh sudah saya lakukan gitu. Nah, itu yang ini ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu khawatir ya, tapi saya memahami apa yang Bapak Ibu pertanyakan terkait dengan
bagaimana sih kita menulis jurnal internasional, apalagi itu untuk kebutuhan kenaikan pangkat ya, gitu. Nah, kadang-kadang kalau di teman-teman yang saya bimbing itu juga saya memberikan memberikan tambahan terkait dengan bagaimana kita mencari jurnal yang baik itu seperti apa, ya, terutama biar nanti tidak terkena discontinue. Jadi meskipun yang publisher ternama itu bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, ya, punya juga masalah di dalam mempublikasikan artikelnya, gitu. Nah, karena kadang kita tidak mengetahui, ya, misalnya datanya tidak begitu bagus atau mengilustrasikannya tidak begitu bagus, tetapi kalau dia memilih publishnya dengan open access berbayar, ya tentu editor juga akan tetap mau menerima, gitu ya. Seperti itu, berbeda dengan yang memilih pakai sistem yang gratis, gitu. Nah, alhamdulillah kalau selama ini saya belum pernah publikasi artikel ilmiah itu berbayar, selalu gratis semua, gitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar saya itu. Nah, itu yang saya kira yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu bingung dengan prompting yang Bapak Ibu sudah download, ya, itu nanti Bapak Ibu bisa chat ke Instagram saya ataupun berkomentar di kolom komentar dari YouTube saya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.